akan memulai review materi, yaitu teori produksi Islami. Yang pertama, konsep teori produksi Islami. Secara umum, produksi didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun menurut pakar ekonomi Islam, yaitu Prof, mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya dalam kondisi fisik materialnya, tetapi juga untuk merealisasikan sebagai untuk dunia dan akhirat. Faktor-faktor produksi yang selanjutnya yaitu ada modal atau kapital. Kapital tidak juga berbentuk uang, tetapi juga ada yang berbentuk seperti alat-alat, seperti mesin untuk membuat barang atau jasa. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, kemampuan atau keterampilan. Yang terakhir yaitu tanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, NIM 3219241 akan melanjutkan penjelasan materi yaitu yang bagian B, teori perilaku produsen Islam. Teori perilaku produsen Islam ialah menciptakan suatu produk dan jasa. Seorang produsen tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan manusia, tetapi produsen juga harus memperhatikan halal dan haram suatu produk agar tidak merusak moral konsumen. Teori perilaku produsen dalam perspektif Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia di mana perilakunya diatur berdasarkan agama Islam. Etika produksi dalam Islam ada 3, yaitu 1. Etika sebagai praktis, 2. Etika sebagai normatif, ketiga meta-etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lora Lisa, NIM 3219239 akan melanjutkan penyampaian materi teori produksi dalam Islam. Yang ketiga yaitu ada biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi dalam perusahaan. Konsep biaya produksi dalam Islam dapat diartikan sebagai semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi itu sendiri yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang baru. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bahan baku atau bahan dasar, termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua ada bahan-bahan pembantu atau penolong. Yang ketiga ada upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Yang keempat ada penyusutan peralatan produksi. Selanjutnya ada uang modal dan sewa. Selanjutnya ada biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, dan biaya keamanan asuransi. Selanjutnya ada biaya pemasaran seperti biaya iklan, dan ada pajak. Teori produksi terbagi menjadi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Teori dalam jangka pendek yaitu ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap total, biaya variabel total, biaya total, biaya tetap rata-rata. Dan dalam teori jangka panjang ada cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang, yaitu dapat memperluas kapasitas produksinya. Faktor-faktor biaya produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya pengusaha. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Winda, NIM 3219218. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang bagian D, efisiensi dan skala ekonomi. Yang bagian pertama yaitu efisiensi. Yang dimaksud dengan efisiensi yaitu suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besar biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang optimal. Efisiensi sering dilakukan pada berbagai bidang kehidupan manusia yang tentunya memiliki tujuan
memiliki tujuan sebagai alasan dilakukan efisiensi. Adapun tujuan dan manfaat efisiensi yang pertama yaitu untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Yang B yaitu untuk menghambat atau mengurangi penggunaan sumber daya yang diharapkan. Yang C yaitu untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki. Sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Yang D yaitu untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga outputnya semakin maksimal. Yang E yaitu untuk memaksimalkan keuntungan yang memungkinkan didapatkan. Yang selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis efisiensi. Yang pertama, efisiensi optimal. Yang dimaksud dengan efisiensi optimal di sini adalah perbandingan terbaik antara pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Yang B yaitu efisiensi dengan tolak ukur. Maksudnya di sini yaitu perbandingan antara hasil minimum yang ditentukan dengan nilai real yang dicapai, di mana dapat dikatakan efisiensi bila hasil real tersebut besar dari angka minimum yang ditentukan. Yang ketiga yaitu efisiensi dengan titik impas. Maksud di sini adalah titik batas antara usaha, efisiensi, dan efisien. Suatu usaha atau bisnis yang dilakukan efisiensi jika titik impasnya diketahui dan bisnis tersebut menghasilkan lebih dari titik impas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selvia Lisyandukmi dengan NIM 3219215 akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, poin D tentang efisiensi dan skala ekonomi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu poin kedua tentang skala ekonomi. Skala ekonomi merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit atau average cost dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Skala ekonomi terjadi tatkala biaya total rata-rata jangka panjang menurun bersama dengan meningkatnya jumlah output. Ketika produksi semakin tinggi, maka akan mengakibatkan suatu perusahaan menambah kapasitas produksinya, dan pertambahan kapasitas ini akan menyebabkan kegiatan produksi perusahaan menjadi bertambah efisien. Skala ekonomi biasanya terjadi pada perusahaan yang mempunyai kapasitas besar, di mana perusahaan baru akan sulit untuk memasuki pasar. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan skala ekonomi. Yang pertama adalah pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang kedua, spesialisasi biaya produksi ataupun biaya-biaya tetap dalam proses produksi. Misalnya biaya pembelian gedung, mesin, maupun infrastruktur produksi. Yang selanjutnya, kemungkinan produk sampingan diproduksi. Yang terakhir adalah mendorong perkembangan usaha lain. Skala ekonomi dapat dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan dalam skala produksi perusahaan yang mengakibatkan biaya rata-rata yang lebih rendah dan peningkatan presentasi fungsi produksi tertentu menyebabkan presentasi peningkatan yang lebih besar dalam produksi output. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khairanil Hidayati, NIM 3219237 akan menjelaskan tentang perbandingan konsep produksi Islami dan konvensional. Konsep produksi Islami dalam Al-Quran memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor produksi yang diperbolehkan, di mana faktor produksi yang diharamkan dalam ekonomi Islam yaitu investasi harta dengan membahayakan masyarakat, riba, jual beli yang tidak jelas, investasi pungutan pajak untuk menghasilkan uang. Kemudian konsep produksi Islami konvensional, di mana dalam konsep ekonomi konvensional tujuan dari produksi ialah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.